Babus simani. Bab yang akan kita bahas saat ini tentang kegemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Gemuk yang diakibatkan oleh mengikuti nafsu, syahwat makanan dan minuman. Gemuk ada dua. Ada gemuk yang karena kita tidak bisa mengatur makanan, ada juga gemuk karena bawaan lahir, artinya memang pembawaan tubuh manusianya, biasanya turunan. Kalau turunan ya berbeda dengan yang kategori pertama. Inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanuna. Sesungguhnya umat setelah kalian, atau akan terjadi setelah kalian wahai sahabat-sahabatku, akan ada qauman, suatu kaum, orang-orang, kelompok manusia, artinya banyak sekali manusia, yakhununa wa la yu'tamanun, yang mereka berkhianat. Banyak manusia setelah kalian walaupun ngakunya muslim, ngakunya Islam, tapi jadi pengkhianat. Itu akan terjadi kata Rasulullah SAW. Wala yu'tamanun, dan mereka tidak menjaga amanah. Wa yashhaduna wala yustashhadun, mereka akan bersaksi sebelum dimintai persaksian. Kadang juga ngomongnya berita hoax, seolah-olah mereka bersaksi atau menjadi saksi atas seseorang padahal ternyata bohong. Cuma bikin manas-manasin doang gitu loh. Belum dimintai permintaan untuk menjadi saksi pun seolah-olah menjadi saksi padahal juga bukan saksi. Cuma bikin provokasi. Wa yangdhiruna wa la yafun, dan mereka banyak yang melakukan nazar. Nazar itu janji. Saya nazar jika hajat saya demikian-demikian terpenuhi, maka saya bernazar akan bersodakoh. Contoh, bersodakoh untuk majelis 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, gak apa-apa, ngimpi dulu gak apa-apa, diaminin aja, barangkali nanti ada yang beneran gitu ya. Terrealisasi. Tapi banyak di akhir zaman kata Rasulullah, atau sepeninggalku, orang-orang setelah kalian wahai sahabat-sahabatku, akan banyak orang-orang yang bernazar, berjanji, tapi wala yafuna, mereka tidak memenuhi janjinya. Janjinya janji saya melaksanakan. Sama antara kita mengucapkan saya berjanji dengan nazar tuh, aku bernazar, itu kedudukannya sama-sama wajib, sama-sama merupakan janji. Wa yadhharu fihi mussimanu, dan orang-orang setelah kalian akan terlihat kegemukan pada tubuh mereka, menggemukkan diri mereka dengan memperbanyak makan dan minum, terus memenuhi keinginan syahwat perutnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 2651 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 6638. Riwayat berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu ummati al-qarnul ladzina bu'ithtu fihim, sebaik-baik kurun orang-orang yang hidup adalah orang-orang yang hidup di kurun ketika aku diutus untuk mereka, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berkurang nilainya bagi kurun berikutnya. Terus semakin kurun berlanjut, bukannya semakin baik sebetulnya penilaian secara keimanan dan ketakwaannya,
bukannya semakin bagus keilmuannya, semakin berkurang justru. Thumma yakhlufu qaumun yuhibbuna as-samanata, kemudian akan datang suatu kaum yang mereka senang membesarkan tubuh mereka, menggemukkan tubuh mereka dengan memperbanyak makan, minum, malas bergerak, inginnya rehat saja, senangnya makan, cari makan kemana-mana, kuliner, abul butun, bapak perut, ya, bentar-bentar gelelengan, bentar-bentar ngejoprak, itu kan kaum rebahan lah gampangannya, terus sampai menumpuk lemak. Sudah, sekarang bukan saatnya lagi rebahan itu dianggap sebagai pahlawan, sudah habis masaknya. Jangan kebablasan. Kemarin-kemarin oke lah, rebahan aja jadi pahlawan. Sekarang udah nggak musim lagi, beda musim coy. Senangnya terus menggemukkan tubuh saja, ya. Yashhaduna qabla ayyustashhadu, juga kaum di mana pada saat itu banyak orang-orang yang mereka seolah-olah bersaksi padahal belum diminta persaksian. Jadi banyak orang yang bikin manas-manasin, bikin provokasi saja. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim nomor hadis 6636, juga dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor hadis 7322. Qaul Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata di dalam tafsirnya, beliau adalah ulama yang wafat kurun 671 Hijriah. Wa hadza dhammun, hadis ini menunjukkan kecaman, ya, kecaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari agama. Sebabnya apa sih? Sebabnya apa menggemukkan badan itu? Sebab apa? Harus ada sebab. Kalau memang bawaan lahir turunan ya memang susah. Kadang walaupun sudah diet sampai mencret sebukur-bukurnya, sampai sepejit-pejitnya keluar, tetap nggak bisa kurus. Ada yang begitu. Nah yang ini beda, dikecualikan. Tapi tetap harus ada upaya, jangan memperbanyak makan. Wasababu dzalika, dan sebabnya menjadi gemuk umat-umat pada masa berikutnya itu, ya, innama huwa min kathratil akli wasyurbi, karena ia memperbanyak makan dan minum saja. Wad'ati warrohati, senengnya gelelengan, santai, inginnya santai-santai saja, nggak mau kerja keras, nggak mau bergerak, inginnya rehat aja, selonjoran aja, jalan kaki dikit ke masjid nggak mau, panas pakai motor, padahal dekat, itu kan. Coba kalau di mall 3 jam di mall keliling, itu mungkin habis tawaf 3 kali kayaknya, 7 kali 3 sama 21 kali putaran tawaf kayaknya itu pelesainya. Tapi kalau ke tempat ngaji males, jalan kaki dikit males, parkiran agak jauh dikit padahal masih deket, cuma 2 belokan doang kanan dan kiri, jaraknya sekilo. Males, nggak mau ngaji di Abu Rasul. Kenapa? Parkirnya nggak di depan majelis katanya. Beli itu rumah depan majelis sama lu, kasihin buat majelis, buat parkir sama gua. Kata orang Jakarta ngomongnya kan begitu. Beli dulu nih tanah belakang, baru kita bisa parkir deket. Amin aja dulu. Kalau belum bisa beliin, amin aja udah. Amin aja medit, apalagi beliinnya. Cuma amin aja, diem aja.
Senengnya seperti itu. Kalau mau sholat di masjid nyarinya yang ada AC-nya. Kalau pakai AC angin gelembung gak mau. Pengen yang enak, nyaman. Pada saat sholat ngantuk, nundutan. Karena saking adem, saking nikmat. Wal amni wal istirsali ma'an nafsi ala syahawatiha. Senangnya memenuhi syahwat perutnya, syahwat matanya, syahwat otaknya. Padahal perut ini mau dikasih peluru juga ditelen. Saya pernah lihat sebuah pernyataan beberapa orang Yaman yang kesel sama Amerika, nantang Amerika, ayo sini katanya, dikeremus, tahu dikeremus, dimamah katanya, ditunjukkan peluru kaliber 50 panjang untuk sniper yang sekali tembak jarak jauh bisa tembus bahkan mungkin ke mobil lapis baja juga, ditelan sama orang Yaman. Saya ada videonya di sini nih, katanya bikin vlog mereka rame-rame, nganggap telenin sama temennya, luk disuapin, ditelan, lep, diliatin kosong, habis masuk ke perut, ambil lagi, lep lagi, sampai 5 peluru ditelenin sekaligus tuh. Nah perut itu mau apa juga racun juga diterima, betul tidak? Jadi apa yang menyebabkan kita suka pilih otak kita? Kita ngikutin otak pengennya yang seperti ini. Kalau dimasakin demikian kata otak gak enak, gak dimakan. Tapi kalau masak sendiri walaupun gak enak tetap dianggap enak. Yang masak orang lain gak dianggap enak. Kadang begitu. Jadi kita ngikutin nafsu, ngikutin syahwat. Untuk cari makanan yang enak, kita berani mengeluarkan ongkos yang mahal. Waktu yang cukup luang, cukup panjang kita habiskan untuk mencari makanan yang enak. Pergi keluar kota, makannya di Bandung, minumnya di Jogja. Ya, ngising Singapura, berat perot manten. Sekarang dari sini ke Bandung aja udah habis berapa, apalagi menggunakan mobil pribadi. Bahan bakarnya belum bayar tolnya. Di sana selain makan jajannya yang lain. Makannya sekali habis mungkin 100.000, jajannya di FO Factory Outlet itu 2 juta, gitu kan? Tapi kalau nyari ilmu biar kata deket nggak sampai. Nyari duit meeting di mana, ngemit puting gitu kan jauh, sampai harus nginep. Wani siap, tapi coba di majelis sampai nginep. Ya. Didag-dag abang teh ku keluarga tuh mana teh kunaon cenah teh balik-balik itu jadi kuncen. Fahuwa abdu nafsihi, orang yang seperti ini yang hanya memenuhi keinginan syahwatnya, dia disebut sebagai abdu nafsihi, hamba dirinya sendiri, hamba perut, hamba nafsu. Dia adalah hamba nafsunya sendiri. La abdu rabbihi, tidak dikatakan sebagai hamba Tuhannya. Wa man kana hadza haluhu waqa'a la mahalata fil haram. Kalau sudah perilakunya seperti ini, mau tidak mau akan terjerumus kepada perkara yang haram. Mau tidak mau suatu saat pasti akan rela memasukkan perkara yang haram ke dalam tubuhnya. Rela dia mendapatkan sesuatu dari jalan yang haram. Karena apa? Karena demi mengikuti atau memenuhi keinginan nafsunya.